Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Menyambung bacaan malam Kamis tadi. Dan ada pula diriwayatkan bahwa pendukung atau pengikut Dajjal akan memiliki bergunung-gunung roti atau makanan, sedangkan orang-orang yang tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kefakiran. Dalam hal ini sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila fama yu'isun nasa fi dzalika zaman. Artinya, jadi apa yang dimakan oleh orang Islam pada hari itu, wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid wa yujra dzalika alaihim majrat ta'am. Artinya, mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Jadi zikir-zikir itu menggantikan makanan. Nah, secara jasmani, secara zahir, orang-orang yang tidak mempercayai ketuhanan Dajjal, mereka hidup dalam kemiskinan, kefakiran, tidak bisa makan seperti makanan yang biasa kita makan seperti saat ini, dan tidak bisa minum seperti minuman yang sering kita rasakan di saat ini. Namun di masa itu bagi orang-orang yang beriman, walau mereka tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai minuman, mereka akan merasa kenyang, mereka akan merasa hilangnya dahaga atau haus dengan sebab mereka mengucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Bahkan ibadah yang mereka lakukan itu jadi sebab hilangnya rasa lapar, hilangnya rasa haus. Juga wirid-wirid yang sering mereka baca seperti astaghfirullah, sallallahu ala Muhammad, membaca Al-Quran dan sebagainya lah dari kalimat-kalimat kepujian. Nah, namun tentunya orang-orang demikian ini mereka sudah lihai beribadah, mereka sudah terbiasa bahkan mendarah daging membaca wirid jauh sebelum masa kemunculan Dajjal atau fitnah-fitnahnya. Karena orang yang tidak terbiasa beribadah, tidak terbiasa membaca wirid, ketika mereka berjumpa dengan Dajjal, maka sangat tipis harapan mereka bisa lepas daripada fitnahnya. Nah, orang tu kada tak biasa beribadah, kada tak biasa bersabar dalam menjalani kehidupan, kada tak biasa makan makanan yang kada enak lah, kada tak biasa, artinya baarit dalam hal meminum minuman yang lezat. Tulus akan terus napa nang dikehendaki. Sebelum masa kemunculan Dajjal, apa aja makanan dirasaninya, apa aja minuman dituluskannya, sehingga ketika masa munculnya Dajjal, walhal keadaannya sangat susah, sedangkan munculnya Dajjal itu membawa bermacam-macam makanan, minuman serta keperluan duniawi bagi umat manusia, maka berat bagi orang-orang ini untuk tidak mempercayai atau tidak mengikuti akan Dajjal tersebut. Di antara ujian Dajjal ialah ada kelihatan bersama dengannya seumpama surga dan neraka, dan juga sungai air dan juga sungai api.
Dajjal akan menggunakan kedua-duanya ini untuk menguji iman orang Islam, karena hakikat yang sebenarnya adalah sebaliknya dari apa yang dilihat oleh umat manusia di masa itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujud dajjalu aduwullahi wa ma'ahu junudun minal yahudi wa asnafin nas wa ma'ahu jannatun wa nar wa rijalun yaqtuluhum summa yuhyihim wa ma'ahu jabalun min sarid wa nahrun min ma'in wa inni sa'an'atu lakum na'tah innahu yakhruju mamsuhal ain fi jabhatihi maktubun kafir yaqra'uhu man kana yuhsinul kitab wa man la yuhsin fajannatuhu narun wa naruhu jannatun. Artinya daripada Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal musuh Allah itu akan muncul bersama dengan tentaranya yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain daripada Yahudi, dan ada bersama dengannya surga dan neraka, dan orang-orang yang akan dibunuhnya kemudian akan dihidupkannya semula, dan juga ada bersamanya segunung dari sarid, yakni roti yang bercampur dengan kuah daging, dan sungai air tawar. Mbah dibunuhnya mati, dihidupkannya pulang. Jadi nang hidup-hidup ini belum pernah mati, serta belum pernah menyaksikan orang lain kena bunuh oleh Dajjal, mereka tentunya takut. Walaupun setelah mati dihidupkan lagi, namun dia tidak akan berhenti membunuh dan menghidupkan manusia sampai orang itu mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada Dajjal dan segala macam bentuk fitnahnya. Sesungguhnya aku akan mensifatkan kepada kamu Dajjal itu buta matanya yang kanan, dan dituliskan di dahinya perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman, sama ada ia pandai membaca ataupun tidak pandai membaca. Maka apa yang dikatakan surga itu sebenarnya adalah neraka, dan apa yang dikatakan neraka itu adalah surga. Dalam riwayat lain ada disebutkan inna ma'ad dajjal idza kharaja ma'an wa naran fa ammal ladzi yaran nasu annahu narun fama'un barid wa ammal ladzi yaran nasu annahu ma'un fanarun tahriq faman adraka dzalika minkum falyaqa' fil ladzi yara annahu nar fa innahu ma'un azbun baridun. Sesungguhnya bersama dengan Dajjal itu ada air dan api. Maka apa yang dilihat orang api itu sebenarnya adalah air yang sejuk. Rahat haus tentu kadawani memilih api. Ketika perlu air, maka nang dilihat api itu tentunya menjadikan orang-orang pada takut memilih api. Padahal yang dilihat oleh manusia kala itu api ternyata adalah air yang sejuk. Dan apa yang dilihat orang air itu sebenarnya adalah api yang membakar. Maka barang siapa di antara kamu berjumpa dengan keadaan itu, maka hendaklah ia melemparkan dirinya ke dalam kawasan yang dikatakan api neraka itu.
karena sebenarnya ia adalah air yang sejuk, lagi sedap. Ditampayakannya banyu. Nah, ngaran orang ni kehausan, perlu air, betajun ke situ. Pas api wara, nang dilihat api, ternyata ketika masuk ke dalamnya justru itu adalah air yang sejuk, lagi sedap. Kecepatan perjalanannya dan negeri-negeri yang tidak dapat dimasukinya. Qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ard. Qala kal ghaisis tadbarat hurrih. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan perjalanannya di atas muka bumi ini? Nabi SAW menjawab, kecepatan perjalanannya adalah seperti kecepatan al-ghais. Maksudnya kecepatan hujan ataupun awan yang dipukul oleh angin yang sangat kencang. Hadis riwayat Imam Muslim. Kecepatan yang seperti ini tidak ada pada kendaraan orang-orang terdahulu. Kalau hari ini bolehlah kita mengatakan kecepatan itu seperti kecepatan jet-jet tempur yang digunakan oleh tentara udara dalam peperangan, atau lebih cepat lagi daripada itu, sehingga beribu-ribu kilometer dapat ditempuh oleh Dajjal di dalam 1 jam saja. Apalagi kalau merujuk pada hadis di bawah ini, fayaridu kullaman halin wa tutwa lahul ardu tayyafar wa tilka besi. Lalu Dajjal akan mendatangi setiap tempat sumber air. Maksudnya mendatangi setiap kampung, dan dilipatkan baginya bumi ini laksana lipatan kulit kambing kibas. Plak, artinya dalam waktu yang sangat cepat tidak ada satupun kampung yang tidak didatangi oleh Dajjal tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Maksud hadis ini, Dajjal akan berjalan di atas muka bumi ini dengan cepat sekali, sehingga dalam masa yang sangat singkat ia telah dapat menjelajah dunia, dan penghuni dunia akan segera menjadi pengikutnya. Dan dengan perjalanan yang cepat ini juga Dajjal akan terlepas daripada pengamatan orang yang hendak meneliti kekurangannya. Saking cepatnya Dajjal itu datang dan cepatnya dia itu pergi, maka orang-orang yang ahli pun, yang mengetahui pun tentang bagaimana pencirian Dajjal, mereka tidak sempat mengamatinya, dan mereka pun tidak mengira bahwa itu adalah Dajjal yang dimaksud. Jadi sehingga orang ramai akan tertipu dengan kelicikannya, dan mereka tidak berkesempatan memperhatikan matanya yang buta itu. Nah, kita nang wahini tahu Dajjal itu penciriannya diantaranya matanya itu buta, dan orang-orang di zaman itu pun banyak yang tahu di antara pencirian Dajjal matanya buta. Namun ketika dia sangat cepat mendatangi suatu kampung dan begitu cepatnya dia berlalu, orang-orang yang cerdik pandai pun tidak berkesempatan untuk mengamati matanya yang buta tersebut. Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki 2 kota suci umat Islam, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Maka penghuni kedua kota ini akan selamat dari gangguan Dajjal. Itu pun bagi orang-orang yang kuat imannya, kuat ketaatannya. Namun bagi penduduk Makkah dan Madinah yang tidak kuat imannya, yang maksiat, yang munafik, mereka akan keluar dari Makkah dan Madinah
sehingga di luar kota suci ini mereka akan berjumpa dengan Dajjal dan akan menjadi pengikutnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yabqa syai'un fil ardi illa wati'ahu wa zahara alaihi illa Makkah wal Madinah la ya'tihima min naqabin min niqabihima illa laqiyathul malaikatu bisuyufi sultatan hatta yanzila inda az-zuraybil ahmar inda munqati'is sabakhah wa tarjuful madinatu bi ahliha thalath rajafat فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. Sesungguhnya tidak ada sebuah negeri jua pun, kata Rasulullah, yang ada di atas muka bumi ini kecuali akan dijelajahi oleh Dajjal, dan ia akan menguasai negeri-negeri tersebut kecuali Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Maka Dajjal tidak melalui satu jalan pun untuk masuk kepada kedua kota ini kecuali di sana ada malaikat yang menjaganya dengan pedang yang terhunus. Maka Dajjal hanya boleh sampai ke kawasan yang berbatu merah di dekat persimpangan Sabakhah. Sabakhah artinya tanah yang dibiarkan begitu saja. Jadi tidak ada apapun tanaman atau bangunan di atasnya, yaitu di luar daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu berguncanglah kota Madinah 3 kali guncangan. Maka tidak ada seorang munafik lelaki atau munafik perempuan kecuali ia akan keluar daripadanya. Karena berguncang dengan dahsyatnya, mun kita begana di sini kena kita matian. Mun bangunan-bangunan runtuh pas kita kena reruntuhannya. Ayo cepat amankan harta benda. Selamatkan diri masing-masing dengan cara keluar daripada kota Mekah ataupun Madinah. Maka Madinah itu sama seperti tempat pembakar besi yang mengeluarkan karat daripadanya. Karat diperumpamakan orang munafik dan orang yang fasik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang lemah iman tauhid kepada Allah. Karat itu diumpamakan demikian. Maka dengan guncangan itu karat-karat akan berhamburan keluar daripada kota suci ini. Dan pada hari itu dinamakan sebagai hari khalas, yakni hari penepisan. Dan lagi fitnah yang sangat berat, perkataan malaikat yang disalah artikan. Ma'ahu malakan minal malaikati yusbihani nabiyyaini minal anbiya. Lau syi'tu la sammaituhuma bi asma'ihima wa asma'i abaihima wahidun minhuma an yaminih wal akharu an shimalih wa dzalika fitnah. Fa yaqulu ad-dajjal alastu bi rabbikum alastu uhyi wa umit. Fa yaqulu ahadul malakaini kadzabta ma yasma'uhu ahadun minan nasi illa sahibuh. Fa yaqulu lahu sadaqta fayasma'uhu an-nasu fayadhunnuna innama yusaddiqu ad-dajjal wa dzalika fitnah. Bersama dengan Dajjal itu ada 2 orang malaikat, kata Rasulullah. Yang malaikat ini menyerupai rupa 2 orang nabi. Kalau hendak kusebutkan nama mereka, tentu aku dapat menyebutkan nama keduanya dan juga nama ayah keduanya. Salah seorang dari malaikat ini berada di sebelah kanan Dajjal, dan yang seorang lagi berada di sebelah kiri Dajjal. Kehadiran mereka berdua mempertajam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Dajjal berkata kepada orang banyak, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Alastu uhyi wa umit,
bukankah aku dapat menghidupkan dan mematikan, ujar Dajjal. Lalu jawab salah seorang malaikat tadi, bohong engkau. Ikam berdusta. Jawaban malaikat ini tidak dapat didengar oleh siapapun kecuali hanya oleh malaikat yang seorang lagi, malaikat yang satunya. Pengikut-pengikut Dajjal kadang mendengar malaikat ini berkata, ikam berdusta, ikam lain Tuhan, ikam kadang berkuasa menghidupkan dan mematikan, ikam berdusta. Tapi perkataan ini kadang bisa didengar oleh siapapun. Nah, lalu malaikat yang mendengar ucapan sahabatnya ini berkata sebagai bentuk jawaban. Ujar malaikat pertama, ikam berdusta. Ujar malaikat yang satunya, benar engkau, ikam bujur. Maksud bujur di sini membujurkan pandir si kawan yang memadahkan Dajjal pendusta. Yang menjadi malangnya ialah ucapan malaikat yang kedua ini dapat didengar oleh semua orang. Waktu Dajjal berucap, bukankah aku Tuhan kalian, bukankah aku bisa menghidupkan dan mematikan, ujar malaikat yang pertama, ikam berdusta. Tapi kada kau didengar. Ujar malaikat yang kedua, ikam bujur, membujurkan pandir kawannya yang pertama. Lalu seakan-akan kesannya bagi para pengikut Dajjal, bagi umat manusia yang mendengarnya, kontan ketika Dajjal berkata, bukankah aku Tuhan kalian, bukankah aku bisa menghidupkan dan mematikan. Nang didengar malaikat kedua, bujur ikam. Lalu ujar nang mendengar ini dari kalangan manusia, nah sawat malaikat aja mengakui sidin ni Tuhan, rugi kita kada mengakui, rugi kita kada jadi pengikutnya. Lalu orang menyangka bahwa malaikat itu mendukung perkataan Dajjal, dan inilah yang dikatakan fitnah, mempertajam ujian itu. Bukan main keliru yang akan terjadi dari sebab salah arti kepada ucapan malaikat yang kedua ini, sehingga banyak orang yang akan menjadi korban kekeliruan itu. Nang asalnya ragu bahwa Dajjal adalah Tuhan, jadi yakin. Nang asalnya sudah jadi pengikut Dajjal, bertambah ragap mati lawan Dajjal. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita seberataan, orang tua kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita, zuriat-zuriat kita dengan keselamatan zahir dan batin. Mudah-mudahan berataan kita dijadikan Allah sebagai hamba yang istiqamah menuntut ilmu agama, khususnya ilmu yang bermanfaat, baik ilmu zahir ataupun ilmu batin. Allah kuatkan iman dan ketakwaan kita kepadanya. Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh dan salihah, istiqamah di dalam kebaikan hingga husnul khatimah. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.